Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Genduk Suryawati, NIM 97, Tri Lestari Marista dengan NIM 109, dan Aslina Lahagu dengan NIM 118. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada video kali ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pokok pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang keputusan pembelian merupakan suatu konsep dalam perilaku pembelian di mana konsumen memutuskan untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang dalam hal ini melakukan pembelian ataupun memanfaatkan produk atau jasa. Nah, menganalisis perilaku konsumen dalam segala tindakannya berarti kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Kebutuhan manusia yang kompleks dan luas akan mendorong setiap manusia untuk selalu berusaha agar semua kebutuhannya terpenuhi, sedangkan alat pemuasnya sendiri jumlahnya sangat terbatas. Keberhasilan pengusaha dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada ketetapan manajemen dalam pengambilan keputusan. Seseorang yang akan membeli produk akan melakukan evaluasi dan penilaian atas atribut produk tersebut. Perilaku konsumen sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan membeli yang tahapnya dimulai dari pengenalan masalah, yaitu berupa desakan yang membangkitkan tindakan untuk memenuhi kebutuhannya, diikuti dengan tahap evaluasi alternatif yang berupa penyeleksian. Tahap berikutnya adalah tahap keputusan pembelian dan diakhiri dengan perilaku sesudah pembelian, di mana membeli lagi atau tidak dari tingkat kepuasan yang didapat dari produk tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka makalah ini akan dibuat untuk mengetahui tindakan konsumen terhadap keputusan pembelian dalam perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana contoh studi kasus mengenai tindakan konsumen terhadap keputusan pembelian. Dan yang kedua adalah bagaimana keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori-teori perilaku konsumen dan tindakan konsumen terhadap keputusan pembelian. Dan selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui contoh studi kasus mengenai tindakan konsumen terhadap keputusan pembelian. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui keterkaitan antara contoh studi kasus dengan teori perilaku konsumen dan tindakan konsumen terhadap keputusan pembelian. Oke, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu perilaku konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk dalam Eliza DKK tahun 2011, perilaku konsumen atau consumer behavior merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam mencari, membeli, menggunakan, menilai, dan menentukan produk serta jasa. Sedangkan menurut David L. Loudon dan Albert J. Dell'Erba tahun 1984, perilaku konsumen dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Kemudian pengambilan keputusan. Menurut Loudon dan Dell'Erba tahun 1993, Hakwin et al. 1998, Lam et al. 1999, Kotler 2003, dalam Chan 2010 menjelaskan bahwa pada umumnya tahap-tahap pengambilan keputusan terdiri dari yang pertama yaitu problem recognition atau pengenalan kebutuhan. Yang kedua, information search of shared alternative solution atau pencarian informasi. Yang ketiga, evaluation of alternative yaitu mengevaluasi beberapa alternatif. Keempat yaitu purchase decision atau keputusan pembelian. Dan yang kelima yaitu post purchase process or post-purchase behavior atau proses pasca pembelian atau perilaku pasca pembelian. Problem recognition atau pengenalan kebutuhan merupakan hasil dari ketidaksesuaian antara keadaan yang diinginkan dengan keadaan yang sebenarnya.
Information research or search alternative solution adalah konsumen yang telah menyadari kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Keuntungan dari mencari informasi ini akan mendapatkan berbagai macam pilihan yang disesuaikan dengan kriteria yang dicari konsumen. Evaluation of alternative, jumlah kriteria yang dievaluasi oleh konsumen tergantung pada jenis produk konsumen dan situasi. Jenis kriteria yang digunakan untuk evaluasi bervariasi, mulai dari yang berwujud seperti biaya yang dikeluarkan, fitur, sampai faktor-faktor yang tidak berwujud seperti gaya, prestige, dan image merek. Kemudian, purchase decision. Dalam melaksanakan niat pembelian, konsumen dapat membuat 5 sub keputusan pembelian menurut Kotler 2003. Keputusan merek, keputusan pemasok, keputusan kuantitas, keputusan waktu, dan keputusan metode pembayaran. Kemudian post-purchase process atau proses pasca pembelian atau perilaku pasca pembelian. Pokok pembahasan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan pada studi kasus yang pertama dengan judul Deskripsi Proses Keputusan Pembelian Sayuran Organik yang dilakukan oleh konsumen Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Nah, tren konsumsi sayuran organik di perkotaan adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan di pedesaan. Warung Sehat Seribu Kebun Bandung ini merupakan salah satu pemasar sayur organik di Kota Bandung. Sayuran organik merupakan produk yang banyak diminati oleh para konsumen, yang mana saat ini banyak kompetitor yang menjual produk yang serupa. Nah, persoalan yang dihadapi Warung Sehat Seribu Kebun Bandung ini adalah menjamin ketersediaan sayuran organik sesuai kebutuhan konsumen. Supaya dapat bersaing, Warung Sehat Seribu Kebun Bandung harus mengenali karakteristik dan kebutuhan konsumen secara utuh. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian jurnal ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan karakteristik konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Yang kedua, mendeskripsikan proses keputusan pembelian yang dilakukan konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung. Berdasarkan dari hasil pembahasan, dapat kita ketahui bahwa konsumen sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung sebagian besar perempuan berusia 36-45 tahun dan 56-65 tahun, sudah menikah dan merupakan ibu rumah tangga dan yang berpendapatan 6 juta. Nah, proses pengambilan keputusan pembelian yang dianalisis yaitu yang pertama, pengenalan kebutuhan. Frekuensi konsumsi sayuran organik para konsumen sebagian besar adalah tidak menentu, yaitu 57,1%, karena kebanyakan konsumen hanya melakukan pembelian sayuran jika mereka ingin mengkonsumsi saja. Jadi, alasan konsumen mengkonsumsi sayuran organik adalah karena esensi bagi kesehatan. Di sini ada 69% sangat setuju. Yang kedua adalah pencarian informasi. Sebagian besar konsumen mengetahui informasi mengenai sayuran organik dari media elektronik, yaitu seperti internet, TV, dan radio, yang mana presentasinya 66,7%. Saat ini internet merupakan sumber pencarian informasi yang paling banyak digunakan oleh konsumen. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Spesifikasi kualitas produk yang paling diperhatikan oleh konsumen adalah kesegaran produk, yang mana di sini terdapat 81%. Ketika membeli sayuran organik, konsumen sangat memperhatikan kualitas pada sayuran organik, yang mana presentasinya 61,9%. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Kesehatan dan kelestarian lingkungan menjadi aspek utama yang sangat diperhatikan konsumen ketika memutuskan pembelian sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung, yang mana presentasinya yaitu 71,4%. Yang kelima adalah evaluasi pasca pembelian. Konsumen merasa puas dengan produk sayuran organik di Warung Sehat Seribu Kebun Bandung,
yang mana 47,6% konsumen menyatakan sangat puas. Apabila terjadi kenaikan harga pada sayuran organik 81%, maka konsumen akan tetap melakukan pembelian sayuran organik. Angka tersebut mengindikasikan tingginya loyalitas para konsumen. Selanjutnya adalah jurnal 2 yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Sayuran Segar di Hypermart Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram. Sayuran segar saat ini sangat banyak ditemukan di retail modern. Masyarakat pun sekarang lebih suka untuk membeli di retail modern sehingga tidak heran berbagai jenis retail pun sudah menjangkau ke daerah-daerah. Salah satunya yaitu Pulau Lombok. Saat membeli sesuatu, konsumen memiliki perilaku, kebutuhan, dan selera yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai analisis perilaku konsumen terhadap sayuran segar di Hypermart Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram. Dengan tujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan konsumen dalam membeli sayuran segar. Berikut merupakan tahapan yang dilalui oleh konsumen yang membeli sayuran segar di pasar modern Hypermart Lombok Epicentrum Mall dalam menentukan keputusan pembelian. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Pada tahap pengenalan masalah, adanya stimuli dari dalam diri konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu karena persediaan sayur sudah habis memiliki persentase tertinggi, yaitu sebesar 58,90%. Selanjutnya adalah 35,62% karena adanya stimuli dari luar dalam. Hal ini konsumen tertarik membeli saat melihat di display toko. Yang kedua adalah pencarian informasi. Tahapan selanjutnya yaitu pencarian informasi mengenai keberadaan sayur segar yang diinginkan konsumen. Sebanyak 46 konsumen mendapat informasi yaitu dengan mendatangi Hypermart secara langsung. Dikarenakan konsumen tersebut sering berbelanja di Hypermart dan melihat penjualan sayuran segar di Hypermart. Selain itu, promosi yang dilakukan oleh Hypermart menunjukkan bahwa 43,84% konsumen tertarik melihat-lihat sayuran segar yang dipromosikan. Yang ketiga adalah tahap evaluasi alternatif. Pada tahap ini, pertimbangan konsumen yang tertinggi adalah sebanyak 24,68% atau 18 konsumen, yaitu karena ketersediaan sayuran di Hypermart yang lengkap. Responden yang mempertimbangkan faktor pendukung kenyamanan belanja adalah 26,03% atau 19 responden. Dan faktor pendukung karena letak Hypermart yang dekat dengan tempat tinggal memiliki persentase sebesar 12,33% atau sebanyak 9 responden. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Sebanyak 38,35% atau 31 konsumen memutuskan untuk membeli sayuran segar di Hypermart karena kualitas sayuran yang dijual adalah bagus. Konsumen juga mempertimbangkan faktor pendukung yaitu kenyamanan berbelanja dan pelayanan yang baik dengan persentase sebesar 32,33% dan 46,58% hanya mempertimbangkan faktor pendukung kenyamanan berbelanja saja. Tahap selanjutnya yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Pada tahap ini adalah tahap yang dapat menilai kepuasan konsumen mengenai produk yang telah dibeli. Apakah akan melakukan pengulangan pembelanjaan untuk produk tersebut di tempat yang sama atau tidak. Responden yang merasa puas terhadap pembelian sayuran segar yaitu sebanyak 58 konsumen atau 79,45%. Sedangkan sebanyak 20,55% konsumen merasa biasa saja terhadap pembelian yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan pada jurnal ketiga yang berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Salah satu sistem pertanian yang dikembangkan di daerah perkotaan pada saat ini adalah sistem pertanian hidroponik, yang mana tanaman hidroponik merupakan tanaman yang menggunakan air atau menggunakan media non-tanah sebagai tempat hidupnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengambilan keputusan pembelian pada sayuran hidroponik. Studi ini dilakukan pada 42 konsumen sayuran hidroponik dan 42 konsumen non-hidroponik.
tahap dalam proses pembuatannya keputusan pembelian konsumen dalam memilih komoditas meliputi pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, serta evaluasi pasca pembelian. Hasil dari penelitian ini yaitu pengenalan masalah atau kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian konsumen terhadap pembelian sayur hidroponik dan non-hidroponik sesuai dengan teori yang dijelaskan. Bahwa pengenalan masalah atau kebutuhan lebih berpengaruh terhadap pembelian sayur non-hidroponik. Faktor pencarian informasi lebih berpengaruh terhadap pembelian sayur non-hidroponik. Faktor evaluasi alternatif. Responden lebih banyak memilih sayuran non-hidroponik. Sedangkan pada faktor keputusan pembelian, konsumen menjelaskan pembelian terencana pada pembelian sayur hidroponik lebih besar daripada pembelian sayuran non-hidroponik. Untuk diskon atau promo berpengaruh lebih besar ke pembelian sayur non-hidroponik. Dan pada perilaku pasca pembelian konsumen, kepuasan konsumen sayuran non-hidroponik lebih besar daripada sayuran hidroponik. Yang selanjutnya adalah penutup atau kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen dalam membeli suatu produk terdapat beberapa tahapan. Terdapat 5 tahapan yaitu 1. Tahap pengenalan masalah atau kebutuhan. 2. Tahap pencarian informasi. 3. Tahap evaluasi alternatif. 4. Tahap keputusan pembelian. Dan yang kelima adalah tahap perilaku pasca pembelian. 5 tahapan tersebut merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur keputusan pembelian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.